Halo semua, kita bertemu lagi dalam sel muda-mudi secara atas talian Paroki Saint Andrew Beluran. Apa kabar kamu semua? Saya doakan kamu sentiasa sehat dan gembira bersama dengan keluarga kamu walau dimanapun kamu berada. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa bersama sebelum kita memulakan sel kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami ada kesempatan untuk berkumpul dalam sel kami pada malam ini. Kami terus berdoa bila kiranya Engkau akan memimpin kami supaya kami mendapat sesuatu yang baru daripada sel kami pada hari ini. Baik itu dalam pujian penyembahan, bahkan itu ya Tuhan di dalam firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semua, jadi dengan berlalunya kebaktian kita pada minggu lalu, darilah Yesus masuk ke Yerusalem, bahkan sampai kita merayakan kebangkitan Yesus, yaitu pada hari Paskah. Jadi dengan itu soalan-soalan yang akan saya berikan pada hari ini juga berkaitan dengan kebaktian-kebaktian pada minggu lalu. Oke, sudah kamu bersedia? Jadi saya akan memberikan 8 soalan kepada kamu. Jadi setiap soalan ini saya bagi kamu masa 30 saat sahaja untuk menjawabnya. Jadi kita mulakan. Oke, soalan yang pertama. Di dalam Matius pasal 26 ayat 34, ini kamu isi tempat kosong ya. Jadi berbunyi seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum tet engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saya bagi kamu masa 30 saat. Jadi jawabannya adalah ayam berkokok. Ya, jadi bagi kamu yang dapat jawab tahniah ya. Jadi kita beralih kepada soalan yang kedua. Siapakah murid yang mengkhianati Yesus? Siapakah dia? Saya bagi kamu masa 30 saat mulai dari sekarang. Ya, jawabannya adalah Yudas Iskariot. Ya, si Yudas. Yang ketiga, siapakah murid Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali? Siapakah dia itu? Siapa dia? Dalam kiraan 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah Petrus. Ya, si Petrus itu yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Soalan yang keempat. Berapakah orang yang disalibkan bersama dengan Yesus? Berapa orang itu? Ya, jawabannya adalah
dua orang, yaitu di sebelah kiri dan juga kanan Yesus, kan? Yang kelima, di manakah Yesus disalibkan? Di manakah itu tempatnya? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah di Golgota. Di Golgota ataupun namanya tempat tengkorak. Ya, tempat tengkorak. Yang keenam, apakah yang diletakkan di kepala Yesus sebelum dia disalibkan? Apakah itu? Jawabannya adalah mahkota duri. Ya, mahkota duri kan diletak di sini kepalanya itu. Oke. Yang ketujuh, di manakah tempat pemakaman Yesus? Di manakah? Jawabannya adalah di gua. Soalan yang terakhir. Yang terakhir sudah. Paling senang Leni. Yesus bangkit pada hari keberapa? Pada hari keberapa itu ya? Jawabannya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Terbaik kamu semua. Wah, tahniah kepada kamu semua yang telah menjawab dengan betul. Terbaik untuk kamu semua dan terima kasih untuk respon kamu. Oleh itu, mari kita teruskan dengan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bersama-sama Allahku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita,
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena
mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Shalom semuanya, kita bertemu sekali lagi dalam sel muda-mudi kita pada minggu ini. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Paskah dan Happy Easter Day kepada Anda semua. Firman Tuhan kita pada hari ini ialah kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Nah, firman Tuhan ini telah dikotbahkan oleh Kenan kita pada hari Ahad yang lalu. Nah, sebelum kita meneruskan di dalam poin-poin yang seterusnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami menyerahkan ruang dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan kami pengertian akan firman-Mu atas kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, menurut Alkitab, tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak boleh beroleh keselamatan. Apakah hubungan kebangkitan Yesus dengan kita? Kebangkitan Yesus sangatlah penting bagi kita. Perkataan hidupnya adalah hidup kebangkitan Yesus. Kita diselamatkan bukan oleh kematian Yesus. Kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Perhatikan perkataan diselamatkan oleh hidupnya. Kita mungkin berpikir kita diselamatkan oleh kematiannya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya lebih berperanan dalam keselamatan kita. Nah, poin yang pertama ialah maut telah dikalahkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 mengatakan, "Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Maut kehilangan kuasa atas Yesus. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga 22 mengatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Kubur kosong meyakinkan kita bahwa kesakitan, penderitaan, penyakit, dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat 9 hingga 11 mengatakan, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Nah, poin yang kedua ialah memperoleh hidup yang baru. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Hidup Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Kuasa Allah membangkitkan Yesus menjadikan kita manusia baru. Kekristenan adalah ciptaan baru.
Menjadi seorang Kristen bermaksud Allah menjadikan kita manusia baru melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Allah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan harus menjadi nyata di dalam kehidupan kita, supaya kita diselamatkan di masa yang akan datang. Sewaktu kita dibaptis, kita mati bersama Kristus, kita dikubur bersama Yesus. Sewaktu kita masuk ke dalam air dan kita bangkit kembali dalam hidup yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati bermaksud tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup kebangkitan, tidak ada hidup yang baru. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak mempunyai hidup yang baru. Hidup kebangkitan dan kekuatan mematahkan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bermaksud diubah dan bukan dibaiki. Menjadi orang baik itu bagus, tetapi tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang yang baik. Menjadi Kristen, hidup kebangkitan Yesus masuk ke dalam dirinya dan menjadikan dia manusia baru. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama dengan Kristus. Demikianlah kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus Kristus, supaya seperti Yesus Kristus telah dibangkitkan, kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberi hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya. Yesaya pasal 36 ayat 26 hingga 28 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Nah, poin yang ketiga ialah mengalami kebangkitan rohani sekarang dan kebangkitan di masa akan datang. Alkitab bercakap mengenai kebangkitan, yaitu kebangkitan sekarang dan kebangkitan yang akan datang. Kebangkitan harus menjadi nyata sekarang kalau mau nyata di masa akan datang. Kebangkitan Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan semua yang menjadi kepunyaannya. Kita akan bangkit kembali dari antara orang mati. Kita adalah kepunyaan Yesus. Kita akan bangkit dari antara orang mati. Maut tidak akan dapat menahan kita. Apa hubungannya? Yesus telah bangkit dari antara orang mati, tetapi perkara itu tidak membuktikan bahwa Anda akan bangkit dari antara orang mati. Satu-satunya jaminan yang dapat Anda pegang adalah sebab Anda sekarang telah mengalami kuasa kebangkitan Allah di dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak mengalami kebangkitan itu sekarang, jangan berharap untuk mengalami kebangkitan itu di masa yang akan datang. Mari kita pahami perbezaan antara iman dengan anggapan. Sangatlah jauh perbezaan keduanya. Anda hanya menganggap bahwa Anda akan bangkit. Itu bukanlah iman. Iman berkaitan dengan kuasa. Saya tahu bahwa saya akan bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Sebab saya telah mengalami kuasa kebangkitan Allah di sini. Allah memberitahu kita bahwa kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Allah sekarang, maka harapan untuk kita mengalami kuasa kebangkitan di masa akan datang hanyalah sekadar hayalan. Alkitab berkata, kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Allah sekarang, kuasa itu mengubah hidup kita dari dalam. Perubahan itu merupakan satu proses. Kini kita mulai mengalami proses itu. Kita akan mengalami kebangkitan secara rohani,
Itu adalah jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan di masa yang akan datang. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga 57 mengatakan, "Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu pada malam ini. Kiranya ya Bapa, kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami mengalami kebangkitan di masa yang akan datang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita masuk dalam ruangan pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama adalah pada minggu hadapan kita masih ada sel muda-mudi. Jangan lupa kamu ajak kawan-kawan kamu, yaitu pada setiap hari Jumat pukul 7 petang di channel YouTube ini, di saluran YouTube ini ya. Yang kedua adalah sel kanak-kanak, yaitu pada setiap hari Ahad pukul 1 petang, yang juga ditayangkan di saluran YouTube sel kanak-kanak Paroke. Jadi kamu boleh ajak adik-adik kamu, kawan-kawan, ataupun juga cousin-cousin kamu untuk ikut bersama, oke? Kebaktian kita yaitu pada setiap hari Ahad ada 2 sesi, yaitu pada pukul 9 pagi dan juga pada pukul 4 petang. Kebaktian ini juga akan disiarkan di laman resmi Facebook kita, yaitu St. Andrew Beluran. Jadi, bagi kamu yang mau beribadah di gereja, silakan daftar nama kamu kepada Anti Nora kita, yaitu Puan Noreka GP, oke? Jadi semua, saya ada berita yang sangat menggembirakan untuk kamu semua, yaitu kita akan mengadakan konferensi doa di dalam gereja. Di dalam gereja mana? Gereja kita St. Andrew, yaitu pada 4 hingga 5 Mei. Bulan depan ya, bulan depan. Masih ada kesempatan lagi untuk kamu daftar. Masih ada kesempatan. Jadi, apa yang kamu perlu tahu mengenai konferensi ini? Yang pertama, iuran makan adalah sebanyak Rp15, yaitu minum pagi, makan tengah hari, dan minum petang. Jadi masih ada lagi kesempatan untuk kamu mendaftarkan diri kamu kepada koordinator kita, yaitu si Cabi. Kalau kamu tidak kenal si Samsurin ya, jadi kamu datang kepada dia atau kamu chat dia, kamu mau mendaftarkan diri untuk mengikuti konferensi doa ini. Saya dengan segala hormatnya mendorong Anda semua untuk mengikuti konferensi ini. Saya sendiri pun juga telah mendaftarkan untuk mengikuti konferensi doa ini. Mari ramai-ramai kita datang, kita berdoa berseru bersama. Amin. Amin. Jadi, sebelum kita mengakhiri sel muda-mudi kita, mari kita berdoa bersama. Jadi, bahan doa kita pada hari ini ialah kita mau berdoa untuk diri kita dan juga setiap muda-mudi, supaya kita ada hati yang benar-benar mengasihi Tuhan sepenuh hati dalam hidup kita. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah sesekali untuk meninggalkan Dia untuk apapun yang sementara di dunia ini. Dan yang kedua, kita berdoa mohon perlindungan Tuhan bagi diri kita, rekan-rekan, keluarga-keluarga dimanapun mereka atau kita berada. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan Engkau. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan masyarakat kami. Bapa, saat ini kami minta kepada Engkau supaya Engkau memberikan kami hati yang benar-benar mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
hati yang benar-benar mengikuti Tuhan di dalam hidup kami, supaya ya Bapa, kami tidak akan pernah ya Tuhan meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak akan pernah berpaling daripada Engkau ya Bapa, ataupun kami berputus asa untuk mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi banyak hal di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan iman keluarga kami, rakan-rakan kami, dan semua orang yang ada di dunia ini ya Tuhan, untuk tetap setia mengikuti Engkau sampai akhir ya Bapa. Dan saat ini kami juga terus berdoa, kami mohon perlindungan-Mu bagi kami, keluarga kami, rakan-rakan kami, dan juga semua orang ya Bapa dimanapun mereka berada, supaya mereka sentiasa selamat di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka belajar, ketika mereka bekerja ya Bapa, ketika mereka berjalan dimanapun juga, perlindungan-Mu sentiasa ada bagi setiap kami ya Bapa, supaya kami dijauhkan daripada segala malapetaka, dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dijauhkan daripada segala orang-orang yang berniat jahat pada kami, ataupun kemalangan, kecelakaan di luar sana ya Bapa. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami ya Bapa, dan kami berharap hanya kepada Engkau. Kami meletakkan segala kepercayaan kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita doa Tuhan bersama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye semua, jumpa pada minggu hadapan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi.